Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Mutiara untuk anak berbakti. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur. Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu. Namun, sayang sekali, dari 4 anak lelaki yang dia miliki, hanya ada 1 anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya. Amin. Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat, semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain. Nak, bantu ayah memanen padi ya. Tidak mau. Aku malas. Kan sudah ada si Faiz. Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada keempat anaknya. Yuhu, aku dapat uang lagi. Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya. Untuk apa, Nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian? Pokoknya, kami minta lagi. Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah. Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup. Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya. Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah. Hati-hati ya, Nak. Semoga Allah selalu melindungimu. Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya. Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu. 1 jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya. Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu. Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang.
Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata, Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, nak. belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah. Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang? Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat. Ladang sayur ini untukku sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu. Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku. Kandang domba dan sepeta ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh. Berterima kasihlah kepada kami. Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku. Hari itu juga Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik. Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku? Kemarilah, bantu aku memerah susu ini. Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu. Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu. Uang untukku ya? Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri. Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah? Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja. Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus. Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya? Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi. Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja. Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon, persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi. Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja, karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku. Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar. Aku akan membeli ikan besar ini. Berapa harganya? Cukup 5 dirham saja, anak muda.
Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang. Semoga hidupmu penuh berkah. Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya. Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membeli ikan ini. Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang. Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan. Apa ini? Masya Allah. Ada apa suamiku? Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan. Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali. Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan. Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi. Berapa harga yang kau berikan? 100 dinar. Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia. Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil. Jadi mutiara itu juga dari ayah? Benar, aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti. Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak. Sama-sama, Nek. Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar. Badai akan segera datang. Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.